Pernahkah kamu merasa sudah berwudu dengan benar, tetapi muncul pertanyaan di hati, apakah wuduku benar-benar sah? Hati-hati, karena ada banyak kesalahan kecil dalam wudu yang sering kita anggap sepele, padahal bisa membuatnya tidak sah. Yang lebih mengejutkan, sebagian dari kesalahan itu justru sering dilakukan tanpa sadar, bahkan oleh orang yang sudah terbiasa beribadah setiap hari. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Wudu bukan sekadar aktivitas membasuh anggota tubuh sebelum sholat. Dalam ajaran Islam, wudu adalah ibadah yang memiliki rukun, syarat, dan tata cara yang jelas. Ia menjadi pintu pertama sebelum kita berdiri menghadap Allah dalam sholat. Maka, jika pintu ini tidak kita jaga dengan baik, bagaimana dengan ibadah setelahnya? Banyak ulama menekankan bahwa sah atau tidaknya sholat sangat bergantung pada sah atau tidaknya wudu. Artinya, kesalahan kecil yang kita abaikan bisa berdampak besar pada seluruh ibadah kita. Seringkali, karena sudah merasa biasa, kita berwudu dengan terburu-buru. Air hanya sekadar mengalir tanpa memastikan apakah seluruh bagian yang wajib sudah terkena air atau belum. Ada bagian yang mungkin terlewat, ada sela-sela yang tidak tersentuh, bahkan ada penghalang yang tidak disadari. Semua ini bisa menjadi sebab wudhu tidak sah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kita tetap melanjutkan sholat tanpa mengetahui bahwa wudhu kita bermasalah. Selain itu, kurangnya pemahaman juga menjadi penyebab utama. Tidak sedikit orang yang belajar wudhu hanya dari kebiasaan atau melihat orang lain tanpa benar-benar memahami dalil dan penjelasan dari para ulama. Padahal, ilmu tentang bersuci adalah dasar yang sangat penting dalam Islam. Tanpa ilmu, kita bisa terjebak dalam kesalahan yang terus berulang. Di seri ini, kita akan membahas beberapa hal yang bisa membuat wudhu tidak sah, mulai dari yang paling jelas hingga yang paling sering tidak disadari. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk saling mengingatkan dan memperbaiki diri. Karena setiap dari kita tentu ingin ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah dan tidak sia-sia. Jadi, sebelum kamu merasa yakin dengan wudumu selama ini, coba perhatikan baik-baik penjelasan berikut. Bisa jadi, ada satu atau dua hal yang selama ini terlewat tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena hal kecil yang sebenarnya bisa kita perbaiki sejak sekarang. Setelah memahami pentingnya wudhu sebagai kunci sahnya sholat, kini kita masuk pada kesalahan-kesalahan dasar yang paling sering terjadi. Hal-hal ini terlihat sederhana, bahkan sering dianggap tidak terlalu penting, padahal justru menjadi penentu sah atau tidaknya wudhu seseorang. Kesalahan pertama yang paling umum adalah tidak meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Banyak orang hanya mengguyur air tanpa memastikan apakah seluruh bagian benar-benar sudah terkena air. Misalnya saat membasuh wajah, bagian pinggir wajah dekat telinga, bawah dagu, atau sekitar hidung sering terlewat. Padahal dalam fikih, wajah harus dibasuh secara menyeluruh dari batas rambut hingga dagu dan dari telinga ke telinga. Jika ada bagian kecil saja yang tidak terkena air, maka wudhu bisa menjadi tidak sah. Hal yang sama juga sering terjadi pada tangan. Saat membasuh tangan hingga siku, sebagian orang tidak memperhatikan bagian sela-sela jari atau bagian lipatan kulit. Air hanya lewat di permukaan, tanpa benar-benar meresap ke seluruh bagian. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk menyempurnakan wudhu, termasuk memastikan sela-sela jari terkena air. Ini bukan sekadar anjuran, tetapi bagian dari kesempurnaan yang bisa mempengaruhi sahnya wudhu. Kesalahan kedua adalah terburu-buru. Dalam kehidupan yang serba cepat, banyak orang berwudhu hanya untuk mengejar waktu. Air disiram dengan cepat, tanpa ketenangan dan tanpa memastikan setiap rukun dilakukan dengan benar. Padahal wudhu bukan sekadar rutinitas, melainkan ibadah yang membutuhkan ketelitian. Terburu-buru sering membuat kita melewatkan bagian penting, sehingga wudhu menjadi tidak sempurna. Kesalahan berikutnya adalah tidak menjaga urutan, tertib. Dalam wudhu, urutan memiliki peran penting. Membasuh wajah, lalu tangan, kemudian mengusap kepala, dan terakhir membasuh kaki. Sebagian orang terkadang mengacak urutan, baik karena tidak tahu atau karena kebiasaan yang salah. Menurut mayoritas ulama, tidak tertib dalam wudhu bisa membuatnya tidak sah. Selain itu, ada juga yang tidak menyempurnakan basuhan hingga batas yang diwajibkan. Misalnya, saat membasuh tangan tidak sampai siku atau membasuh kaki tidak sampai mata kaki. Hal ini sering terjadi karena kurang teliti atau merasa sudah cukup, padahal batas-batas tersebut sudah dijelaskan dengan jelas dalam syariat. Kesalahan-kesalahan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Karena itu,
penting bagi kita untuk lebih memperhatikan setiap gerakan dalam wudhu. Jangan hanya sekadar selesai, tetapi pastikan setiap rukun dilakukan dengan benar dan sempurna. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas hal-hal lain yang sering dianggap sepele, namun ternyata bisa membatalkan keabsahan wudhu. Setelah membahas kesalahan dasar dalam wudhu, kini kita masuk pada hal-hal yang sering dianggap sepele, namun justru bisa menjadi penyebab wudhu tidak sah. Inilah bagian yang paling sering tidak disadari, karena secara kasat mata terlihat sudah benar, padahal ada hal penting yang terlewat. Salah satu yang paling sering terjadi adalah adanya penghalang air pada kulit. Banyak orang tidak menyadari bahwa benda-benda kecil seperti cat, lem, minyak tebal, atau bahkan kotoran yang menempel bisa menghalangi air sampai ke kulit. Dalam wudhu, syarat utamanya adalah air harus menyentuh langsung kulit. Jika ada lapisan yang menghalangi, maka basuhan tersebut tidak dianggap sah. Contoh yang sering terjadi adalah sisa cat di tangan, kuteks di kuku, atau kotoran yang mengering di sela-sela kaki. Ini terlihat sepele, tetapi bisa membatalkan wudhu. Selain itu, niat juga sering dianggap hal kecil. Padahal niat adalah pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Wudhu tanpa niat tidak dianggap sebagai ibadah. Banyak orang berwudhu hanya karena ingin menyegarkan diri atau sekadar mengikuti kebiasaan tanpa menghadirkan niat dalam hati. Dalam ajaran Islam, niat tidak harus diucapkan, tetapi harus hadir dalam hati saat memulai wudhu. Kesadaran inilah yang sering hilang karena kita terbiasa melakukannya secara otomatis. Kesalahan berikutnya adalah tidak menyempurnakan basuhan pada bagian kaki. Banyak yang hanya membasuh bagian atas kaki tanpa memperhatikan bagian tumit atau sela-sela jari. Padahal kaki harus dibasuh hingga mata kaki secara menyeluruh. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan peringatan bagi orang yang tidak menyempurnakan basuhan pada tumitnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan seluruh bagian kaki terkena air. Ada juga kebiasaan membiarkan anggota wudhu mengering terlalu lama sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Dalam wudhu, ada yang disebut muwalat, yaitu berurutan tanpa jeda lama. Jika jedanya terlalu lama hingga bagian sebelumnya kering, dalam kondisi normal, maka wudhu bisa menjadi tidak sah menurut sebagian ulama. Hal ini sering terjadi ketika seseorang berwudhu sambil melakukan aktivitas lain, seperti berbicara atau menggunakan ponsel. Kesalahan lain yang tampak ringan adalah tidak mengusap kepala dengan benar. Ada yang hanya menyentuh rambut tanpa benar-benar mengusap dengan air, padahal mengusap kepala adalah salah satu rukun wudhu. Minimal harus ada bagian kepala yang terkena usapan air, bukan sekadar sentuhan kering. Semua hal ini sering kita anggap sepele, padahal justru menjadi penyebab utama ketidaksahan wudhu. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih teliti dan tidak meremehkan hal-hal kecil dalam ibadah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas kesalahan yang paling sering terjadi, bahkan menjadi kebiasaan banyak orang tanpa disadari. Kini kita sampai pada bagian yang paling sering terjadi dalam keseharian, bahkan tanpa kita sadari. Inilah kesalahan yang sering dianggap sepele, tetapi justru menjadi penyebab wudhu tidak sah pada banyak orang. Tidak sedikit yang merasa sudah benar, padahal masih ada bagian penting yang terlewat. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak menyela-nyela jari tangan dan kaki saat berwudhu. Banyak orang hanya membasuh bagian luar saja, sementara sela-sela jari tetap kering. Air hanya mengalir di permukaan tanpa benar-benar masuk ke bagian yang tersembunyi. Padahal dalam ajaran Islam, sela-sela jari termasuk bagian yang wajib terkena air. Jika tidak, maka basuhan tersebut tidak sempurna dan wudhu bisa menjadi tidak sah. Rasulullah mengajarkan agar kita menyela-nyela jari, baik tangan maupun kaki, agar air benar-benar merata. Namun karena kebiasaan terburu-buru atau merasa cukup dengan basuhan luar, bagian ini sering diabaikan. Inilah yang menjadikan kesalahan ini begitu umum terjadi. Bahkan orang yang sudah sering berwudu pun bisa terjatuh dalam kelalaian ini jika tidak benar-benar memperhatikan. Selain itu, kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah tidak mengusap kepala dengan benar. Ada yang hanya menyentuh rambut bagian depan tanpa mengusapnya dengan air. Padahal mengusap kepala adalah salah satu rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Minimal harus ada bagian kepala yang terkena usapan air. Bukan sekadar sentuhan biasa. Jika ini diabaikan, maka wudu menjadi tidak sah. Kesalahan berikutnya adalah kurang teliti saat membasuh tumit dan bagian belakang kaki. Bagian ini sering terlewat karena tidak terlihat langsung.
Banyak orang hanya fokus pada bagian atas kaki, sementara tumit tidak terkena air secara sempurna. Padahal bagian ini termasuk yang wajib dibasuh. Bahkan ada peringatan keras dalam ajaran Islam bagi orang yang tidak menyempurnakan basuhan di tumitnya. Tidak hanya itu, sebagian orang juga berwudu sambil melakukan hal lain, seperti berbicara, bercanda, atau bahkan menggunakan ponsel. Hal ini membuat fokus terpecah, sehingga ada bagian yang terlewat tanpa disadari. Wudu yang seharusnya dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran justru berubah menjadi aktivitas terburu-buru tanpa perhatian. Kesalahan-kesalahan ini mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih teliti, lebih sabar, dan lebih sadar dalam setiap gerakan wudu. Jangan sampai kita merasa sudah benar, padahal masih ada bagian yang terlewat. Setelah kita membahas berbagai kesalahan dalam wudu, mulai dari yang terlihat jelas hingga yang sering dianggap sepele, sekarang saatnya kita merenung. Bisa jadi, dari sekian banyak penjelasan tadi, ada satu atau dua kesalahan yang selama ini masih kita lakukan. Bukan karena kita sengaja, tetapi karena kurangnya ilmu atau kebiasaan yang terbentuk sejak lama. Namun kabar baiknya, setiap kesalahan selalu bisa diperbaiki selama kita mau belajar dan berusaha. Wudu bukan hanya sekadar rutinitas sebelum sholat. Ia adalah bentuk persiapan lahir dan batin untuk menghadap Allah. Setiap tetes air yang membasuh anggota tubuh seharusnya membawa kesadaran bahwa kita sedang menyucikan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Karena itu, wudu seharusnya dilakukan dengan penuh ketenangan, ketelitian, dan kesungguhan. Bukan dengan tergesa-gesa atau sekadar menggugurkan kewajiban. Banyak orang fokus memperindah sholat, memperlama doa, atau memperbaiki bacaan, tetapi lupa memperhatikan wudunya. Padahal, jika wudu tidak sah, maka semua yang dibangun di atasnya menjadi sia-sia. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa fondasi ibadah harus benar sejak awal, dan wudu adalah fondasi tersebut. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap wudu. Jangan lagi menganggapnya sebagai hal kecil. Luangkan waktu beberapa menit lebih lama untuk memastikan setiap bagian terkena air dengan sempurna. Perhatikan sela-sela jari, pastikan tidak ada penghalang, jaga urutan, dan hadirkan niat dalam hati. Lakukan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tanpa distraksi. Jika perlu, ajak keluarga, teman, atau orang terdekat untuk saling mengingatkan. Karena kebaikan akan terasa lebih ringan jika dilakukan bersama. Bahkan mengajarkan satu hal kecil tentang wudu kepada orang lain bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ingat Allah Maha melihat setiap usaha kita, sekecil apapun itu. Ketika kita berusaha memperbaiki wudu, itu adalah tanda kesungguhan kita dalam beribadah. Dan insya Allah, setiap langkah kecil menuju perbaikan akan bernilai besar di sisinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjaga kesucian dengan benar, memperbaiki ibadah dari hal yang paling dasar, dan mendapatkan keberkahan dalam setiap sujud kita. Amin. Wudu adalah awal dari setiap ibadah kita. Jika awalnya sudah benar, maka insya Allah langkah selanjutnya juga akan lebih terjaga. Tapi, jika wudu kita masih sering salah tanpa kita sadari, maka sudah saatnya kita berhenti sejenak dan memperbaikinya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan setiap hari menjadi sia-sia hanya karena hal kecil yang terlewat. Mulai sekarang, biasakan berwudu dengan lebih tenang, lebih teliti, dan penuh kesadaran. Pastikan setiap anggota terkena air dengan sempurna, tidak terburu-buru, dan tidak meremehkan hal-hal kecil. Ingat, kesempurnaan ibadah dimulai dari kesempurnaan wudu. Yuk, sama-sama belajar dan saling mengingatkan. Bagikan ini kepada keluarga dan teman agar semakin banyak yang memperbaiki wudunya. Semoga setiap langkah kecil kita menjadi jalan menuju ibadah yang lebih diterima oleh Allah. Amin.